Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan saya Opir Asrianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pariaman. Saat ini saya bersama rekan guru Ibu Kesi Noverika Aulia. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di SDN 02 Marungi. Assalamualaikum Bu Kesi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu Kesi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Oh ya Bu Kesi, sekarang kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan observasi pada proses pembelajaran yang Ibu Kesi lakukan. Atau bisa dikatakan saya nantinya akan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran Ibu Kesi ya Bu. Oke ya Ibu. Ibu Kesi, tujuan kita melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran nantinya untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Kesi lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, sementara tujuan percakapan pra-observasi kita kali ini itu membantu Ibu Kesi menyiapkan lebih awal bagaimana persiapan Ibu Kesi untuk proses pembelajaran nantinya agar lebih maksimal, kemudian Ibu Kesi mengajar lebih percaya diri sehingga Ibu Kesi bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi muridnya ya Bu. Ya Ibu. Nah Ibu Kesi, pada pembicaraan kita kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kesi. Yang pertama ini Bu terkait dengan tujuan pembelajaran Bu. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Kesi capai pada proses pembelajaran nanti? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya tulis ya Bu, ada beberapa macam tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan kalimat persuasif yang terdapat pada poster. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri teks eksposisi persuasif dari teks yang dibaca maupun yang didengar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan langkah-langkah teks eksposisi persuasif. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan topik yang mereka pilih dalam menuliskan teks eksposisi tersebut. Iya, baik Bu Kesi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Kesi capai ada 4 ya Bu. Mungkin bisa saya ulang kembali. Yang pertama nanti Ibu Kesi menentukan kalimat persuasif. Lalu yang kedua menentukan ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga menuliskan langkah-langkah teks eksposisi persuasif. Lalu yang terakhir nanti Ibu Kesi muridnya dapat menuliskan topik teks eksposisi. Nah, untuk area pengembangan ini Ibu Kesi, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu Kesi capai itu apa saja Bu? Oke, untuk area pengembangan di sini saya memakai dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Pada area pengembangan pengetahuan, di sini peserta didik memahami teks eksposisi persuasif. Dan untuk area pengembangan keterampilan, peserta didik menuliskan kalimat persuasif dan menentukan topik teks persuasif berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan. Baik Bu Kesi, jadi ada dua ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu Kesi capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah Ibu Kesi, untuk strategi pembelajaran ini bagaimana Bu Kesi? Saya juga ingin mengetahui bagaimana strategi pembelajaran yang sudah Ibu Kesi siapkan, mungkin terkait dengan model Ibu Kesi, model pembelajarannya, metodenya ataupun media pembelajarannya. Oke. Untuk strategi pembelajaran di sini strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Lalu saya di sini juga membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa di kelas. Lalu untuk modal pembelajaran di sini saya menggunakan modal pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya pada metode pembelajaran di sini saya melakukan diskusi, tanya jawab dan juga penugasan kepada siswa di dalam kelas. Ya, baik Bu Kesi. Jadi Bu Kesi sudah mempersiapkan ya pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Lalu tadi dari metode saya menyimak Ibu Kesi menggunakan metode diskusi kelompok dan metode tanya jawab juga. Lalu untuk model pembelajaran Ibu Kesi menggunakan problem based learning ya Bu ya.
Nah, untuk terkait media pembelajaran Ibu Kesi itu seperti apa? Untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan contoh-contoh dari teks eksposisi tersebut, lalu juga LKPD, juga PowerPoint yang akan saya tampilkan di depan kelas menggunakan laptop beserta proyektornya nanti. Iya Bu Kesi, sangat menarik ya Bu ya, proses pembelajaran yang sudah Ibu Kesi persiapkan, dan saya jadi penasaran nih Bu untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pelaksanaannya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan dan di mana ya Bu ya saya akan melakukan proses pembelajaran nantinya, observasi? Oke, untuk kegiatannya bisa kita lakukan pada tanggal 6 Maret 2024, itu hari Rabu ya Ibu. Nanti saya akan melakukannya di kelas 5 pada jam ke-6 dan jam ke-7 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Iya, baik. Berarti kalau tanggal 6 Maret besok ya Bu ya. Nah, jadi besok saya akan datang ke kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jam ke-6 dan ke-7 ya Bu Kesi ya. Nah, nanti saya akan mencatat ya Bu hal-hal apa yang terjadi selama proses pembelajaran Ibu Kesi lakukan. Nah, nanti Bu Kesi setelah kita melakukan observasi pada proses pembelajaran atau supervisi itu Bu Kesi, kita juga akan melakukan percakapan lagi Bu. Namanya percakapan pasca observasi. Nantinya pada percakapan ini Bu kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Baik Bu Kesi, sebelum percakapan ini kita akhiri Bu, kira-kira ada nggak Bu hal yang Ibu dapatkan selama pembicaraan kita ini tadi? Untuk percakapan ini sangat menyenangkan ya Bu bagi saya, karena saya dapat melakukan pembelajaran ke depannya lebih jelas pada langkah-langkah pembelajaran, pada strategi pembelajaran, model, serta media pembelajaran nantinya di kelas. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, percakapan kita bermanfaat untuk Bu Kesi dan juga meninggalkan pesan yang menyenangkan. Baik Ibu Kesi, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu dalam kegiatan observasi kelas besok ya Bu. Ya. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah semua anak ibu dalam keadaan yang sehat. Apakah semuanya sudah makan tadi jam istirahat? Semangat untuk belajarnya? Mau kita tes dulu semangatnya? Oke. Tepuk semangat. Oke, luar biasa kelas 5 hari ini semangat sekali. Kalau begitu sekarang Ibu kasih hadiahnya, yaitu ice breaking yang terbaru. Mau ice breakingnya? Semangatnya lebih banyak lagi. Semuanya silakan berdiri siap. Oke, siapnya. Nah, sekarang Ibu ada ice breakingnya. Yang pertama, semuanya bisa bertepuk tangan? Semuanya bisa membuka tangan? Kalau kita membuka tangan, lawannya apa? Tutup. Oke, buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan bisa? Oke, lanjutannya nanti digulung. Untuk kelompok 2 apa topiknya nak? Hutan yang gundul. Oke, bagus. Kelompok 3 apa topiknya? Melakukan penghijauan di bukit. Oke, melakukan penghijauan di bukit. Bagus.
menceritakan, menjelaskan tentang suatu keadaan, suatu kondisi yang mana diawali dengan judulnya atau kita menentukan topik terlebih dahulu. Lalu ada setelah adanya judulnya, topiknya sudah kita tentukan, lalu apa yang harus kita lakukan? Riset. Ya, kita harus melakukan riset. Setelah itu apa lagi, Nak? Menuliskan kerangka tentang hal apa, topik apa yang akan kita bahas pada teks eksposisi tersebut. Ya, kita selalu memberikan ajakan atau kalimat persuasif terhadap topik kita kepada si pembaca. Kira-kira apa maksud dari teks eksposisi itu? Apa kira-kira maksud dari teks eksposisi itu? Silakan teman-temannya. Apa teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan? Iya, jenis teks Yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. ya menjelaskan maksud serta tujuannya. Jadi kalau kamu mengambil topik tentang hutan yang gundul, berarti maksudnya apa dan tidak? Tujuannya apa nanti? Nah, itu yang harus kamu ketahui, harus kamu tuliskan nanti di dalam sebuah teks. Harus kamu riset terlebih dahulu, harus dicari tahu terlebih dahulu, ya. Dan untuk pembelajaran kita refleksi sedikit. Apakah yang kamu rasakan setelah mempelajari? Senang. Senang, lalu Gembira. lalu bagaimana dengan lingkungan kita ini? Bersih. Bersih, ya. Kalau misalnya lingkungan kita harus diapakan? Harus dijaga. Sampah kita harus bagaimana? Iya, jadi sekarang kamu sudah tahu ya, kita harus menjaga sampah. Harus membuang sampah pada Tempatnya. sampah bisa dibagi Dua. Ya, apa saja jenisnya? Ya, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuliskan dan melakukan riset tentang topik yang sudah kita buat tadi. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Siap-siapkan risetnya tentang topik yang sudah kamu tuliskan tadi. Untuk pembelajaran kita hari ini kita sudahi. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk anak-anak ini semua. Skor mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Ofir Astrianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pariaman. Saat ini saya masih bersama guru hebat SD 02 Merunggi, Ibu Kesi Noverika Aulia, merupakan guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Lalu saya juga ditemani oleh Ibu Yesi Marlina, merupakan pengajar praktik hebat pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini. Assalamualaikum Ibu Kesi. Assalamualaikum Ibu Yesi. Baik Ibu Kesi, bagaimana kabarnya saat ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Kesi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya pada percakapan observasi kita, bahwa setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas, kita juga akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, pada kegiatan pasca observasi kita saat ini Bu, kita akan
membahas mengenai proses pembelajaran yang sudah Ibu Kesi lakukan pada kegiatan observasi. Nah, tujuannya Ibu Kesi supaya nanti kita bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Kesi lakukan di kelas, apakah sudah berdampak baik bagi murid Ibu Kesi atau belum. Jadi bukan untuk penilaian ya Bu ya. Dan Ibu Kesi untuk mengawali percakapan pasca observasi kita saat ini, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu Ibu, bagaimana perasaan Ibu Kesi terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah Ibu Kesi lakukan, yang mana kemarin ya Bu ya, saya melakukan observasi itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Kesi? Ya, untuk kegiatan observasi yang saya lakukan kemarin, saya merasa sangat senang ya Ibu, karena saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah, metode, dan juga strategi pembelajaran sesuai dengan apa yang harusnya saya lakukan di dalam kelas, sehingga saya merasa semuanya saya mampu melaksanakannya dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu saat ini merasakan perasaan yang menyenangkan. Mudah-mudahan komunikasi kita dalam percakapan ini tetap berlangsung dengan positif ya Bu ya. Baik Ibu Kesi, mungkin Ibu bisa menyampaikan kembali ya Bu ya, gambaran umum terkait dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu Kesi capai pada kegiatan proses pembelajaran di observasi kemarin Bu. Iya, untuk kegiatan kemarin, pada observasi kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran yang mana strategi pembelajaran yang saya lakukan itu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa sesuai dengan emosional dan sosial dan emosional. Lalu untuk strategi untuk modal pembelajaran yang saya lakukan, di sana saya melakukan modal pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan saya juga menggunakan metode pembelajaran saat itu dengan diskusi kelompok, juga dengan melaksanakan tanya jawab dan latihan kepada siswa. Iya. Ya Bu Kesi, jadi Ibu Kesi sudah menyiapkan dan melakukan proses pembelajaran yang mengintegrasikan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional siswa ya Bu ya. Nah Ibu Kesi, tadi Ibu Kesi menyampaikan bahwa strategi pembelajaran yang sudah Ibu Kesi siapkan sedemikian rupa, yang menggunakan berbagai model, kemudian media dan metode itu. Nah, menurut Ibu Kesi nih ya Bu ya, pada proses pembelajaran yang Ibu Kesi lakukan ketika observasi kemarin, apakah kira-kira sudah berhasil dicapai atau tidak? Untuk pembelajaran yang kemarin, saya kan sudah melaksanakan sesuai strategi, sesuai dengan metode, sesuai dengan model-model pembelajaran yang saya lakukan, juga menggunakan media pembelajaran dengan adanya teks eksposisi, dengan adanya KPD dan penayangan PowerPoint menggunakan laptop dan proyektor. Di sana saya merasa pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa itu sudah cukup berhasil ya Bu, meskipun saya merasa juga ada kekurangannya dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Iya Bu Kesi, ya menurut Bu Kesi itu sudah cukup berhasil ya Bu ya. Nah iya benar Bu, ini mungkin saya ini akan menyampaikan juga ya Bu ya, dari hasil observasi saya kemarin terkait dengan strategi pembelajaran yang Ibu Kesi sampaikan tadi. Memang kalau menurut saya itu sudah terlaksana dengan bukan cukup baik lagi Bu, sudah sangat baik kalau menurut saya. Karena dari awal Ibu Kesi memulai pembelajaran, Ibu Kesi sudah menyiapkan kondisi psikis anak, menyiapkan bagaimana diri anak untuk menerima pembelajaran. Kemudian terlihat juga Ibu Kesi kemarin untuk menimbulkan semangat dan motivasi siswa ya Bu ya. Seperti Ibu Kesi memberikan ada tepuk-tepuk, kemudian ada nyanyian yang baru juga ya Bu ya, yang saat itu dikenalkan. Nah itu kan menimbulkan semangat baru ini bagi siswa. Kemudian Ibu Kesi juga tidak lupa melakukan persepsi dan menguraikan materi pembelajaran. Lalu Ibu Kesi juga di saat melakukan proses pembelajaran itu berinteraksi dengan murid menggunakan komunikasi yang positif.
Lalu tidak lupa Ibu Kesi membimbing dan menyiapkan proses pembelajaran muridnya agar menjadi lebih baik dengan media-media yang ada. Dan kalau menurut saya medianya juga sudah bervariasi Bu. Ada Ibu Kesi siapkan gambar kan, ada siapkan teks, kemudian LKPD, lalu ada menayangkan poin-poin yang ada. Dan yang paling penting ini Bu, yang terakhir Ibu Kesi menanyakan ini, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran murid dan melakukan tindak lanjut. Jadi kalau menurut saya apa yang Ibu Kesi sampaikan itu saya setuju. Saya rasa strategi pembelajaran yang Ibu Kesi lakukan itu sudah cukup baik dan tercapai. Nah, untuk yang terkait area ini lagi Bu, tadi kan Ibu Kesi menyampaikan nih area yang Ibu Kesi siapkan dan yang pengen Ibu Kesi capai itu ada dua tadi ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, menurut Bu Kesi nih ya, menurut Bu Kesi bagaimana rasanya area yang dua ini kemarin ketika proses pembelajaran, apakah sudah tercapai dengan baik juga Bu? Sama tidak dengan strategi tadi? Ya, untuk area pembelajaran di sini kan saya menggunakan dua ya Bu. Yang pertama area pengetahuan dan yang kedua itu ada area pembelajaran pengembangan pada keterampilan. Pada area pengembangan pengetahuan saya rasa seperti strategi tadi saya sudah mencapainya dengan baik karena pada pembelajaran itu siswa saya sudah memahami bagaimana dengan teks eksposisi atau materi yang saya ajarkan kemarin karena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai, yang mana tujuannya ada yang pertama siswa mengetahui kalimat persuasif yang ada pada poster yang sudah saya berikan kepada siswa. Lalu tujuan yang keduanya yaitu mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut, dari teks yang sudah dibaca, dan juga siswa saya juga sudah mengetahui langkah-langkah pembuatan teks eksposisi. Juga terakhir, siswa juga dapat menentukan topik dari teks eksposisi yang akan dibuat oleh siswa itu. Tetapi saya merasa saat area pengembangan keterampilan, itu saya merasa kurang antusiasnya siswa. Mungkin di sana kekurangannya ya Bu. Nah, jadi siswa saya kurang memberikan pertanyaan, kurang aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pembelajaran tersebut. Iya Ibu Kesi, jadi Ibu Kesi ini merasa area pengembangan yang dua itu pada aspek pengetahuan itu sudah tercapai dengan baik sama dengan strategi tadi ya Bu ya. Dari sepanjang yang saya amati ini Bu, memang benar Bu, saya melihat itu murid-murid Ibu Kesi pada pembelajaran kemarin itu mendapatkan wawasan baru. Nah, mereka tahu ini teks eksposisi dan ini teks persuasif. Lalu mereka juga tahu ciri-ciri ini kalau ciri teks persuasif ada kata ini Bu, katanya kan. Itu juga terlihat oleh saya sepanjang catatan saya kemarin. Nah, memang betul juga ya Bu ya, dari catatan yang saya catat ini kemarin itu memang betul nampak keantusiasan anak ada ya Bu ya. Jadi yang banyak bertanya itu baru gurunya saja, rasa keingintahuan anak itu untuk mengeluarkan pertanyaan memang belum terlihat. Jadi mungkin sama juga dengan apa yang Ibu Kesi rasakan, ternyata itu sama juga dengan catatan saya. Nah begini Bu, terkait dengan hal ini Bu, yang Ibu Kesi rasakan ini, kira-kira ya Bu ya, apa yang menjadi hambatannya atau halangannya sehingga keantusiasan anak ini jadi berkurang Bu? Menurut Ibu Kesi hambatannya ada di mana? Setelah saya pahami ya Bu, saya rasa hal itu terjadi karena mungkin pembagian kelompok yang saya lakukan kepada siswa. Sebelumnya saya sudah membagi kelompok siswa dengan sesuai keterampilan, kemampuan, dan juga keaktifan siswa di kelas. Tapi saya rasa hal itu belum tepat untuk siswa sehingga dia belum mendapatkan antusias dari cara belajarnya seperti itu. Jadi itu yang sepertinya kekurangan dari hal yang terjadi. Oh iya Bu Kesi, jadi menurut Ibu Kesi ini letak kekurangannya ketika Ibu Kesi strategi pembagian kelompok ya, yang mana Bu Kesi kemarin sudah berusaha juga ya Bu ya berdiferensiasi berdasarkan keaktifan siswa dan kesiapannya ya Bu ya. Ternyata menurut Bu Kesi hal ini mungkin penyebab kurang antusias. Jadi Bu Kesi ingin membagi kelompok ini selanjutnya berdasarkan minatnya ya Bu ya, minat dan daya belajarnya. Oh gitu.
Jadi lalu Bu Kesi, rencana Bu Kesi nih, rencana Bu Kesi selanjutnya kira-kira apa untuk memperbaiki hal yang Bu Kesi rasakan sekarang yang belum tercapai ini? Ya, atau keterampilan ini kan belum tercapai tadi. Apa kira-kira rencana Bu Kesi nih selanjutnya terkait dengan hal ini? Ya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya Bu, saya sudah membagi kelompok siswa sesuai dengan minat dan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan siswa di kelas. Tetapi sepertinya saya akan menambah lagi Bu, dengan menentukan gaya belajar siswa yang mana ada visual, auditori dan kinestetik. Ya. Jadi dari cara belajar tersebut saya akan membagi lagi bagaimana siswa dalam kelompoknya. Jadi sehingga siswa tersebut bisa belajar bersama orang-orang yang sesuai dengan dia juga. Jadi dalam pembelajaran dia akan merasa nyaman. Tentunya kalau dia sudah merasa nyaman, maka dia akan ingin untuk bertanya atau ingin memahami terlebih dalam untuk materi yang akan diajarkan tersebut. Sehingga dia akan memberikan pertanyaan dan akan ada penjelasan-penjelasan baru lagi yang akan saya berikan kepada siswa dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan siswa itu. Iya betul Bu Kesi. Saya rasa nih saya setuju nih dengan apa yang Bu Kesi sampaikan. Jadi dari penjelasan Ibu Kesi tergambar bagi saya murid-murid ini nanti di kelompok dia sesuai dengan gaya belajar dia dan minat dia. Jadi otomatis dia nyaman di kelompoknya ya Bu ya. Jadi dia antusias ya Bu ya. Antusias, kemudian rasa ingin tahunya juga terasah ya Bu ya. Nah, ya. Saya setuju dengan apa yang Ibu Kesi sampaikan. Jadi ini termasuk ke dalam rencana Ibu Kesi untuk melakukan perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, selain itu ya Bu ya, untuk rencana pembelajaran Ibu Kesi selanjutnya ini nih, kira-kira ini kapan mau Ibu Kesi realisasikan proses pembelajaran yang seperti ini Bu? Melihat kondisi sekarang ya Bu, sepertinya saya akan melakukan rencana ini nanti setelah Lebaran ya Bu, libur Lebaran, karena nanti akan adanya siswa belajar lebih efektif. Untuk sekarang siswa kan sekarang libur menyambut bulan suci Ramadan, dan juga nanti di saat bulan Ramadan siswa juga akan melakukan pesantren Ramadan. Jadi pembelajaran untuk di kelas itu kurang efektif. Jadi nanti ketika sudah mulai belajar lagi di saat setelah libur Lebaran, saya akan mengusahakan, insya Allah saya akan melakukan perencanaan ini. Iya, luar biasa Bu Kesi. Ternyata gercep ya Bu ya. Cuma ini terkendala waktu saja dan kondisi. Karena memang kita lagi libur, kemudian bulan Ramadan juga pembelajaran tidak kurang efektif ya Bu ya, hanya diisi dengan kegiatan pesantren. Jadi ketika nanti kita setelah libur hari raya, pembelajaran efektif, Ibu Kesi akan menerapkan ya Bu ya sistem strategi pengelompokan ini agar pembelajaran di kelas Ibu Kesi murid-muridnya lebih aktif semua dan lebih antusias. Ya, saya sangat setuju dan saya apresiasi sekali Bu, karena memang untuk permasalahan murid ini kalau bisa kita lebih cepat itu lebih baik ya Bu ya. Baik Ibu Kesi, nah selain ini Bu, selain Ibu ini untuk memperbaiki strategi pengelompokan nih dari aspek siswa. Nah kira-kira nih Bu, selain itu ada tidak Bu cara lain yang Ibu Kesi lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran Ibu Kesi lebih baik lagi? Ya, mungkin tadi kan saya memilih cara fokus kepada siswanya ya Bu, dengan meningkatkan area pengetahuan siswa melalui keterampilan dan pengetahuan tadi. Dan di sini saya akan meningkatkan area pengembangan siswa dalam segi keterampilan tadi. Dan sekarang sepertinya rencana saya itu lebih ke diri saya sendiri sebagai gurunya. Jadi saya sepertinya harus mencari ilmu lagi, harus mencari tahu lagi bagaimana langkah-langkahnya untuk ke depan saya bisa memberikan antusias itu kepada siswa, sehingga tidak hanya menuntut siswanya yang antusias, tetapi saya harus tahu juga bagaimana caranya supaya siswa itu antusias untuk bertanya di kelas, untuk ingin belajar terlebih pada minatnya sendiri gitu ya Bu. Jadi untuk itu mungkin saya akan
memanfaatkan platform Merdeka Belajar Mengajar, dan saya akan melihat PMM, saya akan melihat bagaimana video-video, membaca dan juga modul-modul yang ada di PMM tersebut terkait dengan masalah apa yang saya hadapi. Saya rasa di PMM itu sudah lengkap ya Bu, jadi saya bisa memahaminya, membacanya, dan itu tuh akan meningkatkan ke pengetahuan saya sendiri di sana. Selain itu, saya rasa saya juga bisa mengikuti webinar online, webinar yang ada di yang ada sekarang ini, baik itu dari Kombel-Kombel maupun itu kegiatan-kegiatan lainnya, yang mana bisa juga membuat saya menambah pengetahuan saya dalam bidang yang saya kurangi ini ya Bu. Jadi hal itu mungkin saya bisa berdiskusi atau bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi karena ruang lingkupnya cukup besar pada webinar-webinar itu ya Bu, dengan tema-tema yang membahas sesuai dengan apa kondisi yang saya rasakan sekarang. Iya benar Bu Kesi, saya setuju sekali dengan pernyataan Ibu Kesi ya. Karena kita untuk mengajar itu bagaimana supaya anaknya antusias kalau kita sendiri keterampilan untuk menimbulkan keantusiasan siswa itu tidak kita miliki. Jadi saya setuju dengan pernyataan Ibu Kesi. Jadi selain kita menambah pembelajaran dan keterampilan untuk murid kita juga menambah dan senantiasa terus mengembangkan potensi-potensi kita, keterampilan kita ya Bu ya. Jadi kita itu tetap selalu menjadi pembelajar, kita tetap belajar terus walaupun meski kita sudah mengajar ya Bu ya. Jadi Ibu Kesi cara lainnya dia akan menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilannya melalui topik-topik ya Bu ya yang ada di PMM yang sesuai dengan kendala yang Ibu Kesi rasakan saat ini. Lalu Ibu Kesi juga pengen menambah selain PMM itu kan belajar mandiri ya Bu. Kita juga menambah lagi pembelajaran lewat adanya seminar-seminar dan webinar terkait dengan kekurangan ini. Ya betul sekali Bu Kesi, saya setuju dan saya apresiasi dan ini sangat luar biasa sekali Bu. Nah ini lagi Bu. Terus nih Bu Kesi, selain tadi sudah dari aspek siswa nih, strategi pengelompokan, lalu dari aspek Ibu sendiri nih, Ibu menambah wawasan dan belajar lagi. Nah kira-kira ada nggak Bu rencana untuk melibatkan siapa gitu, ada yang lain gitu yang Ibu Kesi libatkan untuk menambah lagi wawasan Ibu Kesi terkait kekurangan ini? Untuk hal itu mungkin saya akan melakukan diskusi ya Bu, diskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di SD 02 Marungi ini. Karena saya rasa saya bisa memanfaatkan kombel yang sudah ada di sekolah ini, yang mana dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu, dan itu saya rasa adalah wadah yang tepat untuk saya berdiskusi bersama rekan-rekan guru yang mana juga senior bagi saya karena saya baru juga di sini. Jadi untuk mendiskusikan hal apa kendala yang ada di dalam kelas, dan saya juga ingin meminta masukan atau tanggapan dari guru-guru senior saya tersebut. Saya rasa itu tempat yang pas karena di sini siswa-siswa kita mayoritas kan tinggal di dekat sekolah ya Bu, sesuai dengan zonasinya. Dan saya rasa cara didik, cara pikir dan masalah-masalah siswa di sini cukup sama. Sehingga apa yang terasa di dalam kelas itu saya rasa juga kendalanya juga akan sama, terutama pada guru-guru senior yang sudah merasakan terlebih dahulu masalah itu. Jadi saya ingin berdiskusi di dalam kombel tersebut. Jadi bagaimana yang harus saya lakukan, atau bagaimana sebaiknya saya di dalam kelas, atau ada trik-trik lain dari guru-guru senior tersebut yang akan bisa saya bawa ke dalam kelas nantinya. Sehingga siswa-siswa yang sudah di dalam kelas itu tidak ada lagi rasa ketakutan atau rasa kecanggungan untuk bertanya tadi Bu. Iya Bu, betul sekali Bu ya. Selain itu saya rasa setelah saya akan berdiskusi di kombel yang mana itu adalah warga sekolah juga, saya juga ingin untuk melakukan diskusi bersama rekan guru yang sama-sama mengajar dengan saya di kelas tinggi atau kelas 5 di Pariaman Selatan ini Bu. Jadi kita di sini kan memiliki yang namanya kelompok kerja guru atau KKG, yang mana kita juga dikelompokkan sesuai fasenya. Saya berada di fase C, kelompok saya guru kelas 5 dan guru kelas 6.
Jadi di sana saya rasa masalahnya juga akan sama Bu, karena materi pembelajaran kita sama. Kita sama-sama mengajar di kelas 5, terutama guru kelas 5 ya Bu. Nanti saya akan mendiskusikan lagi bagaimana masalah-masalah saya dan juga meminta masukan-masukan kepada rekan-rekan guru yang sama juga mengajar di kelas 5. Saya rasa karena saya di sini masih baru, masih junior, dan saya emang harus banyak berdiskusi bersama rekan-rekan guru yang senior-senior lainnya, bagaimana tentang siswa, bagaimana cara saya mengajar kepada siswa, dan bagaimana juga ilmu-ilmu yang harus saya dapat. Iya Bu Kesi, luar biasa sekali ya Bu ya. Memang ya kita sebagai guru yang baru, menurut Bu Kesi guru junior, jadi rasa-rasa untuk membuka diri ini sangat penting sekali ya Bu ya. Jadi saya setuju dengan apa yang Bu Kesi sampaikan ya. Jadi Bu Kesi untuk menambah lagi menurut Bu Kesi kekurangannya saat ini, Bu Kesi akan melakukan diskusi ya Bu ya. Nah, memang betul Bu, di dalam suatu di dalam suatu hal itu bagaimana kita untuk mencapainya, memang suatu kolaborasi ini memang sangat penting Bu Kesi. Jadi Bu Kesi memanfaatkan ya komunitas yang ada, yaitu terutama kalau di sekolah kita itu adalah dengan adanya Pombel ya. Jadi memang bisa saja ya Bu ya, bisa saja mungkin ada pengalaman yang sama seperti ini ya yang dilakukan oleh guru kelas yang lain. Jadi Bu Kesi bisa berbagi yang Ibu Kesi alami seperti ini. Dan dia ternyata juga dulu pernah mengalami, jadi kita bisa sharing ya Bu ya. Jadi kemudian Ibu Kesi juga memanfaatkan wadah yang ada di kecamatan kita, yaitu KKG ya Bu ya, betul. Jadi memang Ibu Kesi memanfaatkan segala apa yang ada, apakah itu PMM, kemudian ini komunitas, nah, pokoknya apa yang ada kita manfaatkan untuk memang betul-betul berdampak bagi diri kita dan juga akhirnya berdampak bagi murid kita menjadi lebih baik. Luar biasa sekali Ibu Kesi. Nah, lalu Ibu Kesi tadi strategi pengelompokan tuh, lalu menambah pengetahuan diri, lalu sharing, diskusi dan kolaborasi. Nah, apakah ada lagi Bu Kesi rencana lain nih ke depannya untuk memperbaiki ini kekurangan yang Bu Kesi rasakan saat ini? Saya rasa cukup itu dulu ya Bu, karena saya harus melakukannya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada kendala ke depannya mungkin saya akan mencari lagi rencana-rencana baru. Saya ingin ini terrealisasikan dulu sehingga saya dapat melihat hasilnya, bagaimana nanti hasilnya yang ada, yang saya temukan dan bisa saya cobakan di dalam kelas, sehingga nantinya jika 4 ini berhasil Ibu, maka saya juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan berpihak kepada murid itu tadi ya Bu. Nah, kalau misalnya 4 rencana ini sudah mendapatkan hasilnya, maka mungkin seperti ini adalah hal yang terbaiknya dengan berkolaborasi dan juga dengan menambah pengetahuan diri saya. Iya, baik Ibu Kesi. Jadi cukup ya Bu ya rencananya, cukup 4 itu saja. Nah, saya pribadi ya Bu ya, saya pribadi ini kagum ya dengan semangat Ibu Kesi, kepribadian Ibu Kesi, kemudian sikap Ibu Kesi yang mau belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas diri yang efeknya nanti memperbaiki kualitas pembelajaran Ibu Kesi menjadi lebih baik. Nah, jadi Ibu Kesi kalau bisa saya rangkum nih ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan atau apa yang Ibu lakukan sejauh yang saya simak tadi ya Bu. Pertama tadi Ibu akan menambah dasar strategi pengelompokan siswa ketika proses pembelajaran. Selain tadi yang udah Ibu Kesi lakukan berdasarkan keaktifan, kesiapan siswa, juga Ibu Kesi menambahkan lagi strateginya dengan memperhatikan gaya belajar dan minat siswa. Itu yang pertama tadi ya Bu. Lalu yang kedua Ibu Kesi tadi merencanakan menambah wawasannya, menambah ilmunya dan mengembangkan potensinya dengan belajar topik-topik yang ada di PMM, kemudian mengikuti webinar-webinar ya Bu ya. Lalu yang ketiga tadi Ibu Kesi melibatkan rekan sejawat di sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang berada satu fase di kecamatan untuk sebagai sarana sharing ya Bu ya, diskusi
melalui komunitas Pombel dan komunitas KKG untuk memecahkan kendala yang rasanya Ibu Kesi hadapi sekarang ini. Ya Bu Kesi, mungkin saya di sini mendoakan ya Bu ya, semoga rencana pengembangan diri yang ingin Ibu Kesi lakukan nanti ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan tetap semangat ya Bu demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, dengan mewujudkan kemerdekaan belajar itu bagi murid, sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, kita itu sebenarnya menuntun murid ini belajar untuk mencapai kebahagiaannya nanti yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita memberikan kemerdekaan kepada murid, jadi kita sifat menuntun ya. Nah, baik Ibu Kesi, seperti biasa ini Bu. Nah, sebelum kegiatan percakapan kita ini berakhir ya Bu ya, saya mau mengetahui nih, kira-kira ada enggak hal-hal yang Ibu Kesi dapatkan atau mungkin bagaimana perasaan yang Ibu Kesi rasakan sekarang sepanjang setelah kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini? Sebelumnya yang paling pertama sekali saya rasa saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau melakukan observasi di kelas saya, karena saya juga akan tahu bagaimana kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar, bagaimana hal-hal yang harus saya pertahankan juga dalam mengajar. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu. Juga saya sudah mengetahui apa aspek-aspek yang harus saya pertahankan di dalam kelas. Juga saya juga mengetahui apa aspek-aspek kekurangan saya di dalam kelas tersebut, sehingga saya juga tahu bagaimana hal yang harus saya lakukan, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, terutama pada melaksanakan seminar, mengikuti webinar tadi, mengikuti PMM. Juga saya akan berkolaborasi bersama rekan guru yang ada di SDN 02 Marunda ini. Juga saya akan melaksanakan kolaborasi atau diskusi dan sharing-sharing lainnya bersama rekan-rekan guru yang mengajar di kelas 5 juga pada KKG fase C yang ada di Paraman Selatan. Iya Ibu Kesi, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Kesi merasakan kenyamanan juga. Kemudian Ibu Kesi merasakan adanya manfaat yang Ibu Kesi dapatkan sepanjang percakapan yang kita lakukan ini gitu ya. Nah selanjutnya nih Bu, saya juga ingin nih Bu, Ibu Kesi selaku pengajar praktik nih Bu, saya ingin mengetahui nih Bu, apa kira-kira tanggapan atau umpan balik yang bisa nanti Ibu Yesi sampaikan kepada kami terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan ini? Oke, Boki, terima kasih. Bu Kesi, saya mengucapkan terima kasih ini dulu sebanyak-banyaknya kedua, karena Bu Kesi pertama mau meluangkan waktu untuk Boki dari mulai pra observasi sampai pasca observasi. Yang kedua, meluangkan waktu di hari libur seperti ini untuk melakukan pasca observasi dari yang telah Boki lakukan selaku dari CGP saya. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Kesi, dengan ada hari ini bagaimana perasaan Kesi? Untuk hari ini saya merasa senang sekali Bu, karena bisa bertemu dengan pengajar praktiknya Ibu Oki, yang mana juga kegiatan ini akan berdampak positif juga bagi saya. Selagi berdampak positif, saya akan senang selalu Bu, terutama pada kegiatan pembelajaran yang mana itu kan karir saya sekarang gitu. Jadi bagaimana pembelajaran saya ke depan dan adanya pembahasan pasca observasi, saya rasa di sini saya bisa nampak arah ke depan itu apa yang akan saya lakukan, karena saya di sini memang baru sekali Bu, baru 1 tahunan. Jadi akan nampak apa yang harus saya lakukan, sehingga saya rasa jalan saya mulai terang nih Bu, mau mengajar di SD. Kebetulan saya bukan lulusan SD, PGSD. Ya, saya berada di sini, saya rasa jalannya akan lebih terang lah.
maksimal. Iya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Desi yang luar biasa, begitu menyenangkan ya, terkait dengan ada ini nampaklah jalan pulang ibaratnya ya Bu Desi ya. Baru berangkat tapi malah Iya. mau berangkat karena karirnya baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun. Iya. Iya. Dan alhamdulillah terpilih juga sebagai orang yang mau diobservasi iya. ya. Bu Kesi, saya sudah mendengar tadi berbagai hal yang disampaikan oleh Oki terkait sebuah kembangnya, tujuannya, bahkan Bu Kesi sendiri akan bilang tadi bahwa saya ini dengan adanya ini akan tahu kelemahan saya dan saya akan siap memperbaiki diri gitu. Nah itu yang menjadi tanda bagi saya adalah bahwa Bu Kesi dengan ada ini ternyata setelah mengetahui kekurangan mau lebih lagi belajar ke hal yang lebih baik lagi gitu. Nah saya ucapkan juga nih saya sangat mengapresiasi penuh nih dengan adanya pernyataan seperti itu, dan alhamdulillah berarti PKB saya sukses lah gitu intinya Bu Kesi. Dan cukup sekian, terima kasih Bu Kesi atas waktunya sekali lagi dan juga mungkin. Iya, terima kasih Ibu sudah memberikan tanggapannya. Alhamdulillah ya Bu ya, untuk hasil yang Ibu harapkan alhamdulillah bisa terwujud dari kegiatan yang kami lakukan berdua dengan Ibu Kesi. Baik, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kami lakukan Bapak Ibu Guru hebat, mulai dari awalnya kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, lalu kegiatan saat ini percakapan pasca observasi. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.